Kisah ini bermula pada tanggal 25 Juli tahun 1998, sebuah lingkungan kecil distrik Sonobe di prefektur Wakayama, Jepang sedang menyelenggarakan festival lokal musim panas. Takatoshi Taninaka selaku ketua asosiasi lingkungan setempat meminta Tuan Kagawa dan istrinya untuk meminjamkan halaman rumah mereka untuk persiapan festival. Seiring dengan musik, permainan serta beberapa hiburan yang sedang direncanakan untuk memeriahkan acara festival, beberapa anggota pengurus lainnya itu tengah mempersiapkan makanan sup kari untuk para penyelenggara dan sebagian sup kari juga akan dijual. Nah, setelah semua anggota penyelenggara dan beberapa pengunjung menyantap sup kari tersebut, putri penyelenggara yang bernama Megumi merasakan mual dan mulai muntah-muntah. Pengunjung lainnya juga mengeluhkan hal yang sama, termasuk Takatoshi Taninaka selaku penyelenggara acara tersebut. Hari itu, istri Takatoshi itu melihat suaminya terbaring di sofa sambil merintih memegangi dadanya yang katanya itu terasa sesak banget. Karena saat itu banyak yang mengalami sakit usai makan sup kari di acara festival, kemudian kejadian ini pun segera ditindaklanjuti dan mencari tahu apa penyebabnya. Menurut seorang dokter setempat, mendiagnosis bahwa kejadian ini itu diakibatkan keracunan makanan massal. Ambulans pun segera didatangkan dan membawa mereka yang mengalami keracunan. Sesampainya di rumah sakit setempat, hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa mereka keracunan makanan akibat unsur kimia arsenik yang terdapat di sup kari yang mereka konsumsi pada acara festival. Dari insiden itu dilaporkan 4 orang meninggal dan 63 orang lainnya menderita keracunan arsenik akut. 4 orang yang meninggal adalah Takatoshi Taninaka 64 tahun yang merupakan ketua asosiasi lingkungan setempat, lalu Takaki Tanaka 53 tahun seorang wakil pemimpin prefektur Wakayama, kemudian Hirotaka Hayashi berumur 10 tahun dan Miyuki Tori berusia 16 tahun. Selanjutnya, polisi menyelidiki lebih lanjut tentang kasus ini. Mereka mendatangi tempat di mana acara festival itu diadakan, dan mereka fokus memeriksa tempat di mana sup kari itu dibuat. Polisi juga menginterogasi satu persatu orang-orang yang bertanggung jawab membuat sup kari tersebut, yang mana sup kari itu dimasak oleh para ibu rumah tangga warga setempat. Nah, biasalah ya, kalau di desa lagi ada acara, pastikan warganya itu saling bergotong royong membantu ya. Menurut laporan, sup dimasak dari pukul 1 siang hingga jam 3 sore di garasi rumah salah satu warga di distrik Sonobe. Kemudian, sup yang sudah matang itu dipindahkan ke tempat acara festival berlangsung. Di sana, polisi menemukan gelas kertas di dekat tempat sup kari dimasak. Diduga gelas kertas ini telah digunakan untuk wadah atau tempat zat kimia arsenik yang kemudian dituangkan ke dalam panci sup kari. Hal itu terbukti dari ditemukannya residu bubuk arsen oksida yang masih tertinggal di gelas kertas itu sebesar 35 mg. Seorang saksi mata, yaitu seorang gadis sekolah menengah yang menghadiri festival itu, mengatakan bahwa dia melihat aktivitas mencurigakan dari seorang wanita yang bernama Masumi Hayashi. Menurut pengakuannya, pada saat acara itu diselenggarakan, dia melihat Masumi itu berjalan mondar-mandir mengelilingi panci sup kari yang tengah dimasak. Sementara saksi lainnya itu juga memberikan kesaksian yang menguatkan kalau Masumi itu dicurigai sebagai dalang dari insiden keracunan massal ini. Salah satu warga itu melihat Masumi membuka tutup panci dan memasukkan sesuatu ke dalam sup saat Masumi ini ditinggal sendirian di garasi tersebut. Waktu itu saksi tidak curiga karena dia pikir Masumi sedang memasukkan garam. Sekilas memang tekstur garam dan bubuk arsenik kan hampir mirip ya, jadi wajar kalau saksi tidak mencurigai Masumi pada saat itu. Kemudian polisi pun melakukan pemeriksaan kepada Masumi dan juga rumah Masumi. Di sana penyidik menemukan sebuah fakta yang mengungkapkan kejahatan keluarga mereka. Kenji, yaitu suami Masumi, adalah seorang pekerja yang tugasnya itu membasmi rayap di lingkungan distrik Sonobe. Diketahui, Kenji membasmi rayap dengan bubuk arsen oksida yang dia jadikan sebagai pestisida. Ternyata produk bubuk arsen oksida yang ditemukan di kediaman rumah Masumi sama persis dengan zat kimia yang terdapat pada sup kari penyebab keracunan massal. Arsenik dengan konsentrasi tinggi itu juga ditemukan pada rambut Masumi.
Masumi Hayashi lahir pada tanggal 22 Juli tahun 1961 di Prefektur Wakayama, Jepang. Ayahnya bekerja sebagai nelayan sementara ibunya bekerja sebagai sales asuransi. Setelah lulus SMA, Masumi melanjutkan sekolah di Prefektur Osaka mengambil jurusan keperawatan, tetapi dia tidak mengikuti ujian nasional pendaftaran lisensi untuk praktek keperawatan. Selama menempuh pendidikan di Prefektur Osaka, Masumi mulai berkencan dengan laki-laki yang sekarang menjadi suaminya, yaitu Kenji Hayashi. Ternyata, Kenji memulai bisnis buka jasa pembasmi rayap itu dari semenjak dia masih muda. Usai lulus dari sekolah keperawatan, Masumi ini dipersunting Kenji. Mereka menikah pada tahun 1983. Dari hasil pernikahan, mereka dikaruniai 4 orang anak yang tidak dipublish identitasnya. Masumi Hayashi mulai bekerja sebagai sales asuransi itu pada tahun 1990. Sejarah karir dia di bidang sales asuransi itu terbilang bagus sekali, bahkan beberapa kali dia ini mendapat penghargaan dari perusahaannya atas apa yang telah dia capai. Setelah beberapa tahun Masumi bekerja sebagai sales asuransi, perusahaannya mulai menaruh curiga kepadanya, yang mana ditemukan kebanyakan nasabah yang diperoleh Masumi itu merupakan teman-teman judi suaminya sendiri. Sebagian nasabah Masumi juga seringkali tiba-tiba membatalkan polis asuransinya, dan sebagian nasabah mengklaim asuransi mereka dengan cara yang licik. Nah, di situ perusahaannya mulai menaruh curiga akan kinerja Masumi. Karena merasa dicurigai, Masumi pun berhenti bekerja pada tahun 1995. Setelah keluar dari pekerjaannya, Masumi memanfaatkan pengetahuannya di bidang asuransi untuk melakukan penipuan asuransi. Menurut laporan, dari bulan Oktober 1993 hingga akhir tahun 1997, mereka tercatat telah berhasil melakukan 3 skema penipuan asuransi. Pasangan itu melukai diri sendiri dan mengklaim asuransi mereka hingga lebih dari 150 juta yen dalam periode itu dengan melebih-lebihkan tingkat cedera yang mereka buat sendiri. Semenjak itu, mereka mulai hidup mapan, mereka mempunyai rumah mewah, mobil BMW, dan gaya hidup mereka juga terbilang glamor. Pada tanggal 4 Oktober 1998, Masumi resmi dijadikan tersangka atas kejadian keracunan massal pada festival musim panas di distrik Sonobe, Prefektur Wakayama, Jepang. Menurut jaksa, Masumi melakukan itu akibat dikucilkan para tetangganya. Masumi dikenal pribadi yang tertutup dan antisosial oleh para tetangganya. Menurut para tetangganya, dia juga seringkali menunjukkan ketidaksopanan dia saat mengendarai mobil BMW-nya. Saat mobil dia ini terhalang mobil tetangga, dengan tidak sabarnya dia itu akan membunyikan klakson berkali-kali. Masumi juga melarang anak-anaknya main dengan anak-anak komplek tetangganya. Selain itu, Masumi juga seringkali terlihat membuang sampah ke sungai dan hal itu tidak mencontohkan perbuatan baik. Di persidangan, Masumi bersikeras mengaku tidak bersalah, dia yakin ada seseorang yang menjebaknya. Namun berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan penyidik sudah sangat jelas bahwa dialah pelakunya. Hakim Pengadilan Prefektur Wakayama menjatuhkan hukuman mati kepada Masumi pada tahun 2002. Beberapa kali Masumi dan pengacaranya itu mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Osaka dan Mahkamah Agung Jepang. Namun banding itu ditolak pada tahun 2005 dan 2009. Pada Juli 2009, Masumi mengajukan petisi untuk pengadilan ulang, tetapi Pengadilan Prefektur Wakayama menolak petisi tersebut pada Maret 2017. Lalu usahanya yang terakhir itu Masumi mengajukan banding lagi ke Pengadilan Tinggi Osaka pada April tahun 2017. Hingga saat ini, jawaban putusan banding Pengadilan Tinggi Osaka itu masih dinanti-nanti oleh Masumi. Terima kasih banyak buat kalian yang masih setia support channel Ragam Cerita. Semoga kalian semua sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita selanjutnya ya teman-teman. Bye.